Jadi bagaimana untuk menanggulangi diganggu jin? Sangat jelas bahwa musuh kita syaiton dari kalangan jin itu punya keunggulan, yaitu bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Kok misalkan bisa melihat, kita tarung misalkan ya, tak lawan mbak Wing Chun sampai apa gitu kan nggak kelihatan masalahnya. Tak tembak atau gimana kan nggak kelihatan. Maka untuk melawan makhluk Allah yang tidak kelihatan, maka minta tolong kepada sang penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazgun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Dan apabila kamu diganggu oleh gangguan syaiton, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kita hadapi adalah makhluk Allah yang melihat kita dan kita tidak bisa melihatnya. Maka solusinya adalah supaya kita tidak diganggu, mintalah perlindungan kepada penciptanya jin, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaiton dari kalangan jin ini ada dua model. Yang pertama mengganggu secara langsung, artinya mengganggu fisik kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita. Tapi ada lagi yang satunya hanya menggoda, menjebak kita supaya masuk neraka. Nah, gangguan-gangguan seperti mungkin yang membuat kita sakit, ya, yang membuat manusia sakit, gila, atau apapun itu jenisnya, itu sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Falaq. Dan ini sebenarnya lebih ringan gangguan itu daripada gangguan syaiton yang menyusup kepada hati manusia, menggoda manusia. Dalam surat Al-Falaq, kita menyebut nama Allah cuma satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan penguasa waktu subuh, cuma satu kali. Apa permintaannya, perlindungannya? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan, dari keburukan makhluknya. Baik makhluk halus ataupun makhluk yang mungkin dari binatang buas, dari binatang berbisa, semuanya makhluk, dari kejahatan makhluk. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk. Makhluk ini luas maknanya. Apakah bangsa jin, apakah binatang buas, binatang berbisa, dan bahaya-bahaya lainnya. Sebagaimana juga kalimat doa yang diajarkan Rasulullah, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, atau aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Makhluk di sini luas, bisa jin, bisa binatang atau yang lainnya, atau dari kalangan manusia yang jahat. Maka minta perlindungan kepada Allah dalam surat Al-Falaq, menyebut nama Allahnya satu kali. Minta perlindungan dari kejahatan makhluknya, kemudian dari keburukan malam ketika telah gelap gulita, kemudian dari berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir, dan juga dari orang-orang yang hasad. Disebutkan cuma satu kali. Sementara surat An-Nas kita menyebut nama Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, sesembahan manusia, raja manusia. 3 kali. Itu Allah. Kenapa disebut 3 kali? Karena yang kita hadapi yang kedua ini lebih berat. Itu min syarrin min syarri waswasil khannas, dari bisikan khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka yang jenis khannas ini yaitu syaitan yang menyelinap ke dalam hati manusia, lalu membisikkan waswas, membisikkan syubhat, membisikkan syahwat, menyesatkan manusia. Ini jauh lebih bahaya. Jadi kalau ada orang misalkan diganggu jin, dia itu disihir ya, kena santet lah, atau kena penyakit pelet atau apapun jenisnya, itu jauh lebih ringan daripada orang itu digoda hatinya lalu dia menyimpang, tersesat. Orang disantet terus meninggal misalkan, bisa jadi dia ahlu tauhid, ya. Bisa jadi dia adalah orang yang beriman. Tapi orang yang meninggal dan berhasil digoda oleh khannas, diselewengkan hatinya, bisa jadi meninggal dalam kekufuran. Nah, lebih bahaya. Maka jangan khawatir kalau ada gangguan dari jin yang berupa tadi ya, seperti dibuat sakit, dibuat gila, ini jauh lebih ringan daripada hati kita yang dijebak oleh syaitan sehingga kita tersesat.
Tapi bukan berarti ringan, lebih ringan lalu kita biarkan. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita dilindungi dari semua itu. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, satu hal lagi, bahwa kalau kita ibaratkan jin pengganggu ini seperti anjing, maka zikir kita, baca ayat-ayat ruqyah ini seperti kita usir dia. Tapi kalau kita usir lalu kita siapkan tulang-tulang, makanan di situ, dia akan datang lagi. Diusir lagi, tapi disiapkan makanan, ya datang lagi. Apa makanannya? Maksiat. Ya. Kita baca zikir pagi petang, baca ayat-ayat ruqyah, baca doa-doa ruqyah, jinnya diusir oleh bacaan, dengan sebab bacaan itu, ya, dengan sebab bacaan itu. Tapi kita ahli maksiat. Nah, seperti anjing tadi yang disiapin makanan, datang lagi, masuknya lewat maksiat. Makanya jawabannya, kesimpulannya adalah, kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan dari kalangan jin, maka yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah dengan ayat-ayat ruqyah, dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sifatnya mengusir. Yang kedua, jangan undang lagi mereka dengan maksiat kita. Harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jadi dua hal ya, minta perlindungan dan kita hindari perbuatan dosa. Insya Allah jin akan sulit untuk mengganggu kita, ya, dalam arti jin mengganggu secara sihir tadi, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.